Oke, kita akan masih bahas tentang dunia perskincarean ya. Kali ini ada sosok Sunan Kalijaga yang siap akan membantu konsumen buat siapapun yang merasa dirugikan dengan beberapa brand yang katanya overklaim, memakai bahan berbahaya segala macam. Yaitu siap aja untuk Sunan Kalijaga itu menerima atau mengkawal ya, atau mendampingi konsumen siapapun itu backgroundnya untuk melaporkan hal tersebut bila konsumen ini memang merasakan kerugian yang dialami. Nah, kemudian dalam babak baru ini tak hanya ada Doktiv dan juga SS yang kemarin rame ya. Ada beberapa sosok juga yang akhirnya muncul ke permukaan. Di antaranya ada Uya Kuya, kemudian Karen Delano, ada DP juga ya, D Persik. Kemudian juga ada Dennis nih, gitu. Apa sih keterlibatan mereka ya, termasuk Nikita Mirzani yang memang dari awal vokal menyuarakan tentang bahaya skincare yang overklaim, mengandung bahan berbahaya seperti berikut ini ya. Kita mulai dari video satu ini. Kan memposting ya terkait dengan kegaduhan skincare ini, saya sudah mendapatkan beberapa orang yang merasa dirugikan. Bahkan kemarin saya sudah ketemu dengan satu orang ibu-ibu yang memang dia membeli secara online, ya, membeli produknya yang mungkin saat ini lagi rame, lagi viral, membeli produk tersebut, lalu dia menggunakan dan dia akhirnya wajahnya jadi merah-merah, jadi jerawatan seperti itu. Nah, saya tanya, Bu, Ibu punya bukti bahwa Ibu beli di online? Ada, saya transfer uangnya ke atas nama PT Skincare tersebut, ya, perusahaan skincare tersebut. Lalu saya tanya, selain bukti Ibu membeli produk itu, ya, ada nggak rekam medis bahwa ketika menggunakan produk tersebut sampai mesti harus ke dokter karena untuk memulihkan kondisi akibat dari menggunakan produk tersebut? Ada. Jadi ada rekam medisnya bahwa si ibu yang kemarin saya temui itu wajahnya istilahnya dia berharap lebih bagus dari sebelumnya, tapi Karena nggak main-main ya gitu, dampaknya itu bisa sampai flek gitu, ada kemerahan, tanya itu bisa sampai menghitam, bahkan juga kanker kulit gitu loh. Jadi bukan hal yang sepele sebenarnya ya gitu. Ya, seperti kita sudah punya BPOM ya, tapi ya hal-hal seperti ini ya bisa aja kecolongan gitu. Bahwa juga overklaim oleh Ketua BPOM sendiri dinyatakan itu termasuk tindak pidana juga gitu. tapi malah akhirnya harus ke dokter. Kan di dokter ada rekam medisnya. Oke, siapin Bu itu. Artinya di sini masyarakat juga, saya kasih tahu ya, masyarakat itu punya hak dan dilindungi secara hukum. Terutama dari hukum undang-undang perlindungan undang-undang konsumen gitu. Jadi sebenarnya nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ketika kalian beli tentunya orang beli karena merasa, wah ini bagus, produk ini bagus. Dari mana? Dari iklannya mereka, para pengusaha skincare. Dan ketika tidak sesuai atau bahkan merugikan kesehatan kalian bisa loh melaporkan. Gitu. Jadi benar. Miris lihat gini. Saya nggak ada urusan lah. Saya bukan pengacara skincare, saya bukan penasehat hukum skincare, dan saya juga tidak menjual produk. Anak saya cantik, istri saya cantik, tapi kami tidak berbisnis di ini skincare. Jadi sehingga apa yang saya sampaikan ini murni benar-benar saya tidak mau ini kegaduhan seperti kayak gunung es. Ya, seperti kayak gunung es, kelihatannya kecil, masalahnya ada paling 1-2 orang, padahal mungkin korbannya banyak ke bawah. Oke, Bang, betul. ini kan berkat adanya review yang dilakukan oleh Dokter Detektif Abang sendiri, apa yang dilakukan Dokter itu seperti apa? Sudah tepat atau seperti apa? Gini, yang pasti saya melihat, ya, saya tidak kenal tuh yang sekarang lagi rame, pengusaha produknya saya nggak kenal. Begitu juga Doktif yang sedang rame, saya nggak kenal.
Artinya saya mau angkat bicara ini, betul-betul saya menjaga kesehatan masyarakat jangan sampai dirugikan, dan jangan sampai para pengusaha itu mengeruk keuntungan yang luar biasa seperti yang kita lihat ya, betul. vaksin-vaksinnya, sementara masyarakat yang jadi korban gitu. Dan di sini saya rasa betul-betul peran pemerintah sudah harus turun. Kementerian Kesehatan, BPOM itu harus benar-benar hadir untuk masyarakat, bukan hadir untuk para pengusaha. Nah, betul tuh yang disampaikan oleh Bapak Sunan Kalijaga ya, bahwa memang hadir untuk masyarakat ya, bukan hadir untuk para pengusaha atau owner brand ini gitu loh. Karena memang ya karena hadirnya Doktif juga, yang katanya Doktif nggak netral lah, segala macem lah, katanya Doktif lebih pro kemana, ke sini, ke situ gitu ya. Di luar itu semua, paling nggak ada nilai lah dari hal yang dilakukan oleh Doktif gitu ya. Kita ya itu tergantung pemikiran kita ya, dan perspektif kita masing-masing gitu. Bagaimana kita menanggapi hal itu gitu. Ambil sisi baiknya saja, bahwa yang dilakukan Doktif ya sejauh ini ya bisa membantu masyarakat juga ya untuk memilih produk yang bagus gitu, yang tadi yang nggak tahu jadi tahu kan gitu kan. Even itu sekarang disangkut pautin sama kasus yang kemarin mungkin itu yang dialami Doktif adalah persekusi itu ya, di luar itu semua ya udahlah gitu, itu masalah mereka gitu ya. Tapi dari ini semua ya kita ambil sisi positifnya, bahwa Doktif ya memang dari awal untuk mereview itu tujuannya bukan hanya untuk mencari ketenaran, tapi ingin membantu ya, melindungi masyarakat juga. Karena background beliau adalah seorang dokter gitu. Artinya uang ya yang dikeluarkan oleh konsumen pembeli produk skincare, kenapa dia bisa beli produk skincare? Karena dia terbujuk ya, atau termakan dengan iming-iming ini produk bagus, kandungannya sekian, tapi pada faktanya kandungannya ya selain overclaim ya, overclaim yang dimaksud adalah ketika kandungannya sekian persen, atau dituliskan ada kandungan yang bisa begini begono tapi nyatanya tidak ada, atau kandungannya kadarnya sedikit gitu ya, bahkan 0,0 berapa gitu kan gitu. Kemudian juga ada over promise nih ya, gitu yang dibicarakan oleh Sunan barusan, bahwa memang over promise ini ya kita sebagai masyarakat tentu akan membaca iklan dan melihat iklan dalam bentuk video atau foto yang dijanjikan, yang ditampilkan, yang dikemas, packagingnya sedemikian rupa oleh para owner-owner ini gitu ya. Ya pasti kita berpacu dari hal itu gitu ya kan, untuk memilih brand-brand ini sebagai bahan atau obat atau skincare yang kita gunakan. Ya kita harapannya apa sih beli barang itu? Kalau ya pasti yang bagus dong ya untuk kita gitu, dan tidak ada hal yang membahayakan dalam produk tersebut apapun itu ya, tidak hanya skincare, bahkan juga makanan sih kan harusnya seperti itu kan. Nah oke, jadi kisi-kisi yang aku bahas tadi ada keterlibatan antara Uya Kuya, ada Karen Delano, kemudian ada siapa? Mami DP, kemudian Dennis, dan tentunya Nikita Mirzani. Itu apa sih hubungannya gitu? Apa sih keterikatan mereka tentang hal ini gitu ya? Dimulai dari video yang bagikan oleh Nikita Mirzani, bahwa di sini ada VT menunjukkan Nikita Mirzani katanya menyindir Uya Kuya gitu. Yang notabene Uya Kuya itu mempunyai podcast ya gitu. Tidak salah sih, semua orang, semua profesi ya, memiliki background apapun untuk mempunyai konten, mempunyai wadah podcast, channel YouTube atau apapun itu gitu ya. Tidak ada larangan gitu. Tapi ada sesuatu hal yang membuat Nikita Mirzani itu kesal dengan Uya Kuya, bahwa katanya Uya Kuya itu main nimbrung aja dalam kasus skincare ini. Yang katanya kasus skincare ini sebenarnya udah mau ada di ujung, udah mau finish, tapi tiba-tiba muncul dengan mengundang Sheila Saukia. Tidak ada yang salah ya. Aku disclaimer dulu, tidak ada yang salah mengundang Sheila Saukia dalam acara apapun, bukan itu poinnya. Mari kita lihat video dari Nikita Mirzani dulu tapi guys. Mana Uya Kuya ntar? Aku lagi cari tahu. Ini Uya Kuya juga aneh nih. Sosok baru jadi sosok jadi pahlawan di LA yang lagi kebakaran, balik tiba-tiba nimbrung urusan skincare yang dia pun tidak tahu menahu tentang cerita dari A sampai Z. Tiba-tiba dia ngomong gitu. Ini nggak fair. Kalau sesama skincare, ownernya saling review-mereview.
Terus yang fair gimana? Jadi gitu guys. Si Rahma Ular dapat keuntungan banyak dari hasil nipu, kejahatan, jual skincare, overclaim, berbahaya, overprice. Terus harus apa? Harus diem. Harus diem. Kasihan dong rakyat yang nggak tahu apa-apa, beli produknya, nggak dapat hasil, malah dapat masalah baru dengan mukanya. Mungkin buat beberapa orang hal ini atau sosok ini yang bersuara, yang vokal ini memang backgroundnya itu adalah owner brand gitu ya. Jadi disangkanya atau juga terlihatnya di mata publik itu memang seperti menjatuhkan produk lain gitu. Ya gimana ya, tapi ya kalau yang bersuara itu memang owner brand gitu ya, berarti kan memang si owner brand ini pastinya sebagian besar adalah orang yang memiliki ilmu dalam hal tersebut ya, dalam dunia perskincarean ini gitu. Maksudnya pastinya tahu tentang ingredients dari bahan-bahan skincare ini. Itu kenapa mereka bisa bersuara, bisa vokal sedemikian rupa gitu ya. Tapi hal itu juga dianggap kontra bagi beberapa orang, bahwa katanya beberapa orang yang mereview brand orang lain yang juga memiliki brand sendiri itu dianggap tidak sah gitu loh. Diem gitu. Biarin rakyat dibodohi dengan penjual skincare berbahaya, penjual skincare overpriced, penjual skincare overclaim. Harus didiemin gitu, harus didiemin. Enggak. Ini kan bisnis juga. Menurut gue udah nggak elegan, nggak fair kalau lo bisnis tapi lo nge-review juga produk lawan lo gitu. Iya. Itu yang jadi pengennya Mas Buya sendiri. Nggak boleh, BPOM yang harus tegas di sini. Dan Kemudian keterlibatan Mami DP, yaitu tentang Doktif gitu ya. Jadi ya, Doktif, nama dokter detektif itu memang masih tinggi nih untuk searching beritanya atau juga pencarian top 2 kalau nggak salah ya, yang kemarin aku sempat lihat di beberapa sosial media gitu. Memang masih rame guys gitu. Nah, apa sih yang dikomentari oleh Nikita Mirzani tentang Karen Delano dulu nih ya. Kemudian ada Mami DP nanti selanjutnya ya. Dari Karen Delano dulu, bahwa diketahui, diduga katanya kan memang pro ke SS karena memang mereka sudah sahabatan sejak lama. Kemudian ketika Doktif ini menjadi salah satu bintang tamu di acara pagi-pagi itu, yang hostnya adalah Karen, Mami DP juga segala macam gitu ya. Terlihat di situ Karen seperti memojokkan Doktif, dugaannya seperti itu. Ini dugaan ya gitu. Buat mungkin beberapa dari kalian yang nonton juga pasti sudah tahu tentang hal ini gitu ya. Kita langsung aja ke videonya dulu nih, dari komentarnya. Ini kita dulu aja. Yang dia pertanyakan ke Doktif, kan kalau kalian nonton tuh, dia nanya kan sampai berulang-ulang, kenapa sih Doktif nggak mau buka topeng? Kenapa sih Doktif nggak mau buka topeng? Gue tag di story, gue nanya balik, kenapa sih lu juga nggak mau buka wig, nggak mau ngasih lihat kepala lo yang botak itu? Terus dia ngambek guys, dia tag-tagin semua, minta pertolongan. Jadi guys, aku mau kasih tahu ya, apapun yang sudah masuk ke sosial media, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa untuk dikomentarin, tapi asal kalian harus paham yang kalian komentarin tuh apa. Jangan ikut nimbrung tapi nggak tahu. Ya, betul. Sah-sah aja kok guys mengomentari apapun yang ada di sosial. Apa sih sebenarnya kok video yang mana sih yang bikin kita bisa itu gedek ya? Bahkan juga ada beberapa netizen juga yang ngeh nih tentang hal ini. Coba kita sedikit lihat ya cuplikannya ya, karena ini tayangan dari TV, ini bahaya juga. Kenapa dokter nggak mau lepas topeng? Iya. Karena menurut saya seharusnya topeng itu hanya sebagai konten di sosial Baik, kita media. kasih kesempatan dokter untuk menjawab. Silakan dok. Ya karena yang memang ini yang Doktif inginkan, Doktif tidak ingin dikenal dengan publik. Tetap anonymous ya. Tapi kenapa? Maksudnya aku gini, karena kayak aku di Trans TV, saya tuh diberikan status sebagai fashion police. Tapi kan di luar itu kan saya harus menjadi diri saya gitu. Bagaimana dengan Limbat yang tidak pernah bersuara? Beliau bisa bersuara, kok dia nggak pernah bersuara? Oh, dokter pengen punya ciri khas sendiri. Jadi berarti dokter dan itu ada hak ya, itu hak masing-masing. Oh iya. Nah, video itu tuh yang
mengakibatkan pro dan kontra, termasuk juga Nikita Mirzani yang kontra. Kemudian kenapa harus memaksakan kehendak ya, sebagai host itu harus netral katanya gitu. Jadi beberapa orang melihat hal ini, katanya Karen gimana ya, ya begitulah sesuai yang di video tadi ya, bingung juga sih mau bilangnya seperti apa gitu. Jadi alasan Doktif ya memang yang dia jawab tadi gitu ya, memang seperti ini yang dia inginkan gitu, figur seperti ini, brandingan yang memang dia ciptakan, memang yang dia mau ya memang seperti itu, tidak mau buka topeng. Kenapa harus dipaksa untuk buka topeng gitu ya, memang sosoknya memang Doktif, dokter detektif yang memakai topeng gitu. Jadi tidak ada paksaan atau apa ya, pressure dari manapun untuk harus membuka topeng tersebut gitu. Tidak ada yang salah dengan topeng tersebut gitu ya, itu brandingan aja gitu. Nah, kemudian keterlibatan Mami DP di sini pasca acara ini. Mami DP itu katanya live ya, live di sosial medianya, kemudian membahas tentang acaranya ini dan ngomongin soal rating yang katanya tidak sesuai ekspektasi yang ada di sosial media, yang katanya ratingnya rendah nih waktu di acara pagi-pagi ini. Ini dia videonya. Pikir rating pagi-pagi ambiar kemarin kita ngedatangin Doktif ratingnya bagus ya kan, bagus gitu kan ya kan, soalnya secara kan orang-orang kayak yang aku mau nonton gitu kan ya kan, gue mau nonton pagi-pagi ambiar kemarin pas pada waktu Doktif datang, gue mau nonton, nggak bagus ratingnya, biasa aja berarti kan buzzer berarti. Kalah sama anak-anak yang di TikTok trending, yang trending di TikTok, yang kayak siapa tuh yang lagu yang Garam dan Madu. Bukan, ada lagi yang pada waktu itu, jadi yang macam-macam yang pernah didatengin anak-anak TikTok, yang itu yang petantang. Oh, yang punya Sony itu. Itu justru yang huru hara ratingnya jelek. Terus yang dor itu ratingnya bagus, keren. Berarti tandanya masyarakat Indonesia udah mulai pintar. Ya, itu perspektif dan juga statement dari Mami DP bahwa memang katanya nggak serame yang dibayangkan ya, yang ada di sosial media, bahwa live persekusi atau huru hara yang kemarin terjadi antara Doktif dan juga SS itu memang memiliki views yang sangat banyak gitu ya. Ketika diundang di TV itu tidak sesuai ekspektasi yang dibayangkan, bahwa ternyata rendah gitu. Nah, kalau aku boleh bersuara juga bahwa memang pada kenyataannya orang yang nonton TV pada saat ini itu memang tidak sebanyak pada zaman dahulu sebelum adanya sosial media yang sekarang menjadi kebutuhan apa ya, seperti sudah kebutuhan pokok gitu loh ibaratnya buat orang-orang di zaman sekarang ini, bahwa memang yang mereka tonton, informasi yang mereka cari itu memang dari sosial media gitu ya. Kemudian ya memang minat warga Indonesia ini menurut ini ya, maksudnya ini opini aku sendiri ya gitu, kayaknya memang sudah menurun untuk menonton TV gitu. Kemudian acara pagi-pagi yang mungkin banyak orang yang beraktivitas di jam-jam tertentu itu, jadi ya mungkin itu hal biasa ketika rating itu menjadi sedikit atau mungkin banyak gitu ya, karena itu termasuk timing juga penting sih gitu. Kemudian minat tadi. Nah, kemudian poin kedua soal sosial media yang memang ketika di TV itu live, kemudian juga nantinya si acara atau juga program ini juga mengupload juga di sosial media mereka gitu ya, di YouTube juga gitu loh. Jadi memang mereka lebih tertarik nonton ya, ya udahlah ngapain nonton live-nya, ntar aja lah, nanti kan juga diupload di YouTube gitu misal. Kemudian juga di sosial media, memang aplikasi sosial media ya, aplikasi TokTok ini menjadi nomor 1 nih sekarang sepertinya di Indonesia ini. Dan kemudian orang lebih tertarik melihat video-video pendek yang instan daripada nonton TV gitu. Itu lebih gampang, lebih mudah gitu bagi beberapa orang gitu untuk saat ini di zaman seperti ini gitu. Ya kalau bukan masalah
buzzer enggak buzzer ya gitu. Karena yang lebih viral duluan tuh biasanya di sosial media dulu baru ke TV, biasa gitu. Setelah viral baru diundang ke TV, kan gitu sih biasanya ya. Itu boleh setuju atau enggak, itu opini pribadi saya gitu ya. Nah, kemudian apa keterlibatan Dennis juga ikut nimbrung karena ada komentar atau juga statement yang dikeluarkan oleh Nikita Mirzani tadi tentang uya-kuya. Ya biasalah gitu ya, biasanya temennya juga ikut bantuin, ikut nimpalin segala macam gitulah. Berikut videonya dan juga menjadi video akhir perjumpaan kita kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kak Niki, nih lu kenapa? Lu kenapa deh? Kebanyakan makan micin apa kurang DHA? Kalau di suplemen bayi tuh ada yang namanya masih DHA buat perkembangan otak. Nah, kayak Kak Niki kurang probiotik deh tuh otaknya. Kenapa orang manggil orang di podcast? Kenapa salahnya di mana? Itu kan bagus dong orang main ke podcast terus itu untuk kepentingan semua kan dia bisa dengar kejelasannya. Itu nggak penting. Tapi yang penting nape lu ngata-ngatain si Uya, nape? Uya itu satu-satunya manusia yang baik sama gue pas gue bunting itu kan. Lo zaman-zaman semua orang ngata-ngatain gue termasuk Allah ngata-ngatain gue. Uya itu pas gue bunting ngasih gue kado. Iya kan? Sekarang dia dari Amerika kasih gue baju tuh Puan Jati. Mana Mbak baju dari Uya Mbak? Sini. Basah banget gak apa-apa sini. Gue kasih nih baju dari Uya dari Amerika dicuci. Mana sini kasihan semuanya. Biar orang tahu. Nah lu kenapa? Iya semua orang lu kata-katain. Lu bilang si Uya nimbrung. Nih baju dari Uya Kuya nih tuh. Bajunya juga ada nih banyak tuh bajunya tuh dari Amerika nih. Nih tuh ya. Nih dapat jas juga tuh. Lu kenapa deh otak lu kenapa sih? Ada masalah apa sih otak lu nih? Kayaknya lu mesti makan salmon apa makan ikan si samo biar ada DHA dikit sama probiotik ya ayam kampung, oke? Nih yang nimbrung itu suka nimbrungnya bukan si Uya tapi udah fix dari yang zaman ini belum rame. Si Uya tuh udah manggil tuh ke podcastnya. Nah lu ini apa? Ini dari Uya juga nih. Tuh, thank you ya Kak ya. Tuh Bapak DPR kita. Siapa yang nempatin dia di DPR? Ini warga negara